Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Septiana dengan NIM 210031084. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Hussein Nasr. Hussein Nasr lahir pada tanggal 7 April 1933 di kota Teheran, Iran. Ia lahir dari keluarga ulama dan fisikawan tradisional. Ayahnya adalah Sayyid Waliullah Nas, yaitu seorang ulama terkenal pada masanya dan seorang dokter yang berpengalaman baik dalam ilmu pengobatan tradisional dan ilmu pengobatan modern. Nama Nasr yang berarti kejayaan adalah nama yang diambil dari gelar Nasr al-Tabib yang artinya kejayaan para dokter, yang merupakan gelar yang diberikan oleh Raja Persia kepada kakeknya. Selain itu, ayahnya merupakan tokoh pendidikan dan diangkat setingkat menteri pada masa pemerintahan Reza Shah. Pendidikan dasarnya ia peroleh dari keluarga dan lembaga pendidikan tradisional di Teheran. Pada lembaga tersebut, ia mendapatkan pelajaran menghafal Al-Quran, syair-syair, serta budaya Persia. Dalam usia yang muda, ia berdiskusi dengan ayahnya terkait filsafat dan keagamaan dengan ayahnya. Hal ini mempengaruhi pemikiran dan perkembangan intelektualnya, hingga kemudian ayahnya mengirim Hussein Nasr untuk belajar kepada sejumlah ulama besar di Iran. Ia termasuk Tabatabai, penulis tafsir Al-Mizan, untuk mendalami filsafat, ilmu kalam dan tasawuf. Nasr belajar di luar negeri sejak usia 12 tahun, tepatnya pada tahun 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, ia mengawali pendidikan di PD Social Houston, New Jersey pada tahun 1946. Di sekolah ini, ia mempelajari sastra Inggris, sains, sejarah Amerika Barat, dan agama Kristen. Nasr adalah murid yang cerdas sehingga pada tahun kelulusan ia mewakili kelasnya, memberikan sambutan dan mendapat penghargaan Wycliffe Awards, penghargaan yang diberikan sekolah untuk murid dengan prestasi tertinggi. Hussein Nasr melanjutkan pendidikan tingginya di Massachusetts Institute Teknologi atau MIT di Amerika Serikat dan meraih gelar Bachelor of Science dalam bidang fisika dan matematika teoritis. Pada tahun 1954, ia meraih gelar MSc dalam bidang geologi dan geofisika dari Harvard. Pada program doktoral, Nasr merubah tujuan dan lebih tertarik untuk menekuni filsafat di bidang ilmu sains. Selama menempuh pendidikan di Harvard, Nasr banyak mengenal tokoh pemikiran filsafat seperti Gibb Massignon, Henry Corbin, Titus Bouchard, dan Sehun, yang secara tidak langsung banyak mempengaruhi pemikiran dan pandangannya dalam berfilsafat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan dengan keagamaan Nasr. Hussein Nasr ini merupakan salah satu pengikut Syiah. Beliau merupakan Asy'ariyah. Ini adalah pengikut ya. Syiah Asy'ariyah itu merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib, di mana mereka percaya bahwasanya Ali bin Abi Thalib merupakan imam yang kedudukannya setara dengan Rasulullah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang paling mampu untuk menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pembagian Syiah. Pembagian Syiah itu ada Syiah Asy'ariyah, Syiah Itsma Asy'ariyah itu merupakan Syiah yang memiliki pengikut paling banyak, karena Syiah ini mengikuti 12 imam. Dan mereka percaya mengenai imam itu ada 12 orang. Kemudian yang kedua yaitu Syiah Ismailiyah. Syiah ini merupakan golongan yang memisahkan diri
dari mayoritas Syiah yang lainnya, karena mereka masih memperdebatkan mengenai imam ketujuh mereka. Kemudian yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Cabda ini milih imam keempat sebagai mereka. Itu sedikit pandangan keagamaan menurut Husain Nasir. Kemudian selanjutnya, gagasan pendidikan Islam Husain Nasir. Dalam konteks pendidikan beliau ini beri gagasan hanya melalui lisan. Nah, beliau ini menuangkan dalam gagasan juga. Beberapa buku, dan buku beliau ini meliputi sains, filsuf, dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan saat ini, model pendidikan Nasir dapat ditarik pada konteks pendidikan kognitif, motorik, kognitif, dan historik ini harus balance. Tidak ada berbelah. Secara general, ini mengklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama keagamaan. Keagamaan ini sendiri tuh meliputi syariah, usul, kemudian fikih, kemudian hukum di hadis dan tafsir, tauhid, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah alam, filsafat, logika. Beliau juga pendapat bahwasanya pendidikan harus dengan umurnya atau kapasitasnya. Jadi pendidikan itu mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga mahasiswa, bisa kita katakan seperti itu kalau di bahasa sekarang. Nah, mengapa demikian? Karena ilmu itu harus terus berkembang. Mungkin saat SD kita hanya mempelajari dasar-dasarnya, kemudian kita kembangkan lagi saat SMP, SMA, bahkan di perkuliahan. Saat itu terus jadinya stagnan di tempat saja. Itu juga buka wawasan mahasiswa berpikir secara kritis dan luas seperti itu. Jadi beliau ini tidak hanya memberikan gagasan bahwasanya pelajar itu hanya menerima pengajaran, tapi dia juga harus mengembangkan pelajaran yang dia terima, seperti itu. Kemudian selanjutnya karya-karya Husain Nasir akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, karya-karya Husain Nasir yang pertama adalah Islam dan Nestapa Manusia Modern yang berisi tentang masalah-masalah penting yang dihadapi manusia modern serta penerapan ajaran warisan intelektual serta spiritual ajaran Islam sebagai aspek esensial dalam Islam yang ditujukan kepada manusia-manusia modern. Selanjutnya, sains dan peradaban dalam Islam bertujuan untuk menyadarkan manusia muslim mengenai hal apa yang harus dibenahi dalam menyerap ajaran-ajaran yang diajarkan Barat karena sedang mengalami masa-masa krisis yang berisi beberapa persoalan, masalah-masa lampau, serta masa kini yang dihadapi oleh manusia-manusia modern. Selanjutnya adalah menjelajahi dunia modern. Bertujuan untuk bimbingan kepada kaum muda muslim untuk menjelajahi dunia modern secara baik dan terarah. Materi selanjutnya atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak. Husain Nasir memfokuskan dirinya untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Keinginan tersebut muncul bukan di awal-awal masa studinya, akan tetapi keinginan tersebut justru muncul di puncak pendidikannya. Setelah berdiskusi dan bertemu dengan banyak orang, meski berlawanan dengan objek kajiannya pada bachelor dan magister yang lebih pada pengkajian ilmu sains. Namun menurut pemakalah, keinginan tersebut justru muncul ketika ia melihat bahwa dalam dunia modern muncul di antara pendidikan agama dan sains yang menurut Nasir, kedua ilmu tersebut tidaklah terpisah karena antara satu dengan yang lain saling menguatkan serta memiliki keterkaitan yang erat. Pemikiran Husain Nasir secara tajam mengkritik kondisi Muslim dan bagaimana seharusnya Islam diterapkan dari berbagai bidang politik, filsafat, seni, hingga pendidikan. Menurut Nasir, pendidikan Islam tidak boleh memisahkan ilmu agama dan sains, meski dalam hal ini ia menekankan pendidikan agama pada pendidikan dasar, TK hingga SMP,
dan sains pada jenjang berikutnya, SMA hingga perguruan tinggi. Pemisahan pendidikan agama pada pendidikan dasar dan sains pada pendidikan selanjutnya bukan merupakan kelas pengajaran agama dan sains, namun konten atau muatan masing-masing ilmu. Artinya agama dan sains tetap diajarkan dalam lembaga pendidikan Islam dengan porsi yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.